كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين ورضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالب العلم تكفل الله برزقه. Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu, maksudnya ilmu agama, maksudnya ikhlas. Takaffala Allahu birizqihi. Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezekinya yang halal. Kalau Allah yang menjamin, tidak ada hitungan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Untung bagi orang yang hidup menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dia menjadi pegawai yang besar pangkat di sisi Allah. Maka gajinya pertama halal, kedua banyak. Apabila terjadi di diri orang yang hidup menuntut ilmu, sebaliknya rezekinya sedikit, maka jelaslah kesalahan dari dia sendiri. Boleh jadi ilmu yang dituntutnya bukan ilmu agama, ilmu dunia. Boleh jadi tidak ikhlas, walaupun ilmunya ilmu agama. Karena yang menjadi pegawai tinggi Allah Ta'ala sebagai penuntut ilmu itu, yang gajinya itu halal dan luar biasa banyaknya. Pertama, ilmu yang dituntutnya ilmu agama. Yang kedua, ikhlas menuntutnya. Semoga kita dan kaum muslimin diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk mengisi hidup kita ini menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dengan demikian kita termasuk pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita di bawah Allah Ta'ala, bukan pegawai dunia, berarti kita di bawah orang zalim. Kalau atasan kita zalim, bagaimana kita bisa bergerak? Disitulah kalau ilmu dunia pasti diatasi oleh orang zalim. Tapi kalau ilmu akhirat, orang zalim di atas. Apa di bawah, dan orang penuntut ilmu itu di atas. Orang-orang yang zalim yang tunduk datang, bukan kita yang datang tunduk menjilat kepada mereka. Itulah perbedaan penjelasannya. Harap diperhatikan masing-masing diri kita, di mana adanya. Kita harapkan generasi yang akan datang memperhatikan masalah warisan seluruh nabi-nabi, terutama Rasulullah SAW. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihufdhin wafir atau kama qala. Nabi-nabi termasuk Nabi kita SAW tidak meninggali kepada umatnya dan pula warganya, anak cucunya, tidak ditinggali harta. Jadi kalau pula warga dan anak cucunya sudah mereng menuntut harta, maka itu sudah tidak termasuk waris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, dan waris Nabi yang lain. Tapi kalau dia menuntut ilmu agama, dia masih ada hubungan dengan nabi-nabi, karena dia menuntut haknya, yaitu warisannya dari orang yang meninggalnya.
Hanya saja nabi-nabi semuanya meninggali umatnya dan anak cucunya ilmu agama. Barang siapa mengambil ilmu agama, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Apakah umat Rasulullah ingin untung yang luar biasa? Tuntutlah ilmu agama, jadilah ulama. Tapi apabila ingin menjadi orang yang rugi, maka tinggalkanlah menuntut ilmu. Jadilah orang jahil, silahkan jadi orang yang jahil. Tidak bisa membaca huruf yang 28, maksudnya tiada fasih. Tidak tahu apa halal, apa haram, apa sah, apa batal. Tidak tahu apa arti ridha, syukur dan sabar, dan sebagainya. Tidak tahu lagi ini jam berapa, ini malam apa, sudah menjadi orang jahil. Ini malam Jumat, ini jam 2, sulusul lailil akhir. Udah beda orang yang alim dengan orang yang jahil, beda. Orang yang alim wa bil ashari hum yastaghfirun. Idza dhahaba thuluthul lail akhir nada subhanahu wa ta'ala biwasitati malakin as-sama'il ula. Ala hal min da'in astajib lah. Ala min mustaghfirin fa'aghfir lah. Ala kaza. Hatta yatlu'al fajar atau kama qala. Orang alim jam 2 malam bangun ibadah kepada Allah. Mohon kepada Allah. Sebab dia sudah percaya Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dia melaporkan hajatnya kepada yang diimaninya, yaitu Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia meminta kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu sulusul lail akhir. Dia minta ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Dia minta harta yang halal. Dia minta kewibawaan yang abadi kepada Allah setiap malam, apalagi malam Jumat yang disebutkan dari maghrib sampai subuh terbuka pintu langit untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Malam ini malam Jumat. Tapi kalau orang yang jahil, walau turunan Jibril andai kata, maka dia mensia-siakan waktu. Dia menjadi orang jahil, tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Andai kata dia menjadi penuntut ilmu, udah lain ilmu yang dituntutnya. Ilmu untuk mencari pangkat di dunia, harta dunia, kemuliaan dunia, dan lain-lain. Atau ilmu agama sudah dapat digunakannya untuk tabligh, mencari duit ke situ kemari, dan mencari burit ke situ kemari. Na'udzubillah min dzalik. Hai umat Rasulullah, sadarlah bagaimana Rasulullah sekarang dalam kubur melihat keadaan umatnya yang sekarang ini. Apakah Rasulullah gembira atau Rasulullah sedih? Rasakan masing-masing. Apa Rasulullah gembira melihat rumah tangga kita sekarang, atau Rasulullah menangis di kubur melihat rumah tangga kita sekarang? Rasakan. Jadilah orang yang menggembirakan Rasulullah. Jangan menyakitkan hati Rasulullah SAW. Orang yang menyakitkan Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakitkan Allah. Dia diberi cap kafir. Gembirakanlah Rasulullah.
bangun tengah malam, tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ikhlas kerana Allah semata-mata. Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya? Kemana menggunakannya? Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta. Modalnya riba. Modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inkah anda sekalian, istri dan anak anda menjadi balaman neraka? Kalau ingin silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu, zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warasatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu mirasul anbiya, adapun harta mirasul Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. Qal limadha? Qal li'anna al-ilma mirasul anbiya wal mala mirasul Syaddad wa Qarun wa Fir'aun.
Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.